Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Setiopalupi, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 2 Trenggalek. Kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sekolah adalah institusi moral yang dirancang untuk mengajarkan norma-norma sosial. Sebagai sebuah institusi moral, sekolah adalah sebuah miniatur yang berkontribusi terhadap terbangunnya budaya, nilai-nilai, dan moralitas dalam diri setiap murid. Sebagai seorang pemimpin, tentunya sering menghadapi peristiwa-peristiwa yang berupa bujukan moral ataupun dilema etika. Bujukan moral adalah ketika seseorang harus memilih dan membuat keputusan antara benar dan salah. Sedangkan dilema etika adalah ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua-duanya secara moral adalah benar, tetapi saling bertentangan. Ini adalah saat di mana kita harus membuat keputusan antara benar dan benar. Dalam menjalankan perannya, seorang pemimpin di sekolah akan menghadapi berbagai situasi. Salah satunya adalah dilema etika, di mana ada nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar namun saling bertentangan. Sebagai seorang pemimpin di sekolah, dalam menghadapi sebuah dilema etika tentunya bukan suatu hal yang mudah. Karena dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin sekolah harus mempertimbangkan integritas sekolah, merefleksikan nilai-nilai apa yang dijunjung tinggi oleh sekolah, dan nantinya keputusan yang diambil oleh pemimpin sekolah akan menjadi rujukan atau teladan bagi warga sekolah dan lingkungan sekitarnya. Dalam pengambilan keputusan, seringkali berbagai kepentingan saling bersinggungan dan ada pihak-pihak yang akan merasa dirugikan atau tidak puas atas keputusan yang telah diambil. Sesulit apapun keputusan yang harus diambil untuk permasalahan dilema etika atau permasalahan yang sama-sama benar, maka sebagai seorang pemimpin perlu mendasarkan keputusan pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang telah diambil. Setelah pengambilan keputusan, dibutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang telah diambil. Karena untuk permasalahan dilema etika atau permasalahan yang sama-sama benar, tidak ada keputusan yang dapat mengakomodasi seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Akan selalu ada pihak-pihak yang merasa tidak puas atas keputusan yang telah diambil. Ketika menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangan. Berikut adalah 4 paradigma dilema etika. Individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Dilema individu melawan kelompok adalah tentang bagaimana membuat pilihan antara apa yang benar untuk satu orang atau kelompok kecil dan apa yang benar untuk kelompok yang lebih besar. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dalam paradigma ini, pilihannya adalah antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Kita bisa memilih untuk berlaku adil dengan memperlakukan hal yang sama bagi semua orang, atau membuat pengecualian dengan alasan kemurahan hati dan kasih sayang.
Terkadang memang benar untuk berpegang teguh pada peraturan, tapi terkadang membuat pengecualian juga tindakan yang benar. Pilihan untuk menuruti peraturan dapat dibuat berdasarkan rasa hormat terhadap keadilan. Sedangkan pilihan untuk membengkokkan peraturan dapat dibuat berdasarkan rasa kasihan atau kebaikan. Kebenaran lawan kesetiaan. Kadang kita harus memilih antara jujur atau setia. Apakah kita akan jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta, atau kita akan menjunjung nilai kesetiaan pada profesi, kelompok tertentu, atau komitmen yang telah dibuat sebelumnya. Jangka pendek lawan jangka panjang, di mana kita harus memilih keputusan yang kelihatannya terbaik untuk saat ini atau yang terbaik untuk masa yang akan datang. Berikut adalah wawancara yang saya lakukan dengan 3 kepala sekolah dari sekolah yang berbeda untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan oleh kepala sekolah. Terima kasih Bu Ana selaku Kepala Sekolah SD Negeri Semarang. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa melakukan wawancara untuk mengambil data tentang wacana pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bu Anas selama menjadi Kepala Sekolah SD Negeri Semarang. Bu Anas selama ini dalam menghadapi sebuah permasalahan dilema etika, tentunya untuk mengambil suatu keputusan itu bukan suatu hal yang mudah ya Bu. Karena saya yakin sebagai seorang kepala sekolah dalam mengambil suatu keputusan itu tentunya harus memperhatikan integritas sekolah, kemudian nilai-nilai yang dijunjung oleh sekolah, dan tentunya kemudian keputusan yang diambil oleh seorang kepala sekolah nantinya akan dijadikan rujukan bagi warga sekolah. Bagaimana selama ini Bu Anas menjalankan pengambilan keputusan, terutama dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika, yaitu dua peristiwa yang sama-sama benar seperti itu. Bagaimana Bu Anas menjalankan pengambilan keputusannya, Bu? Ya, kalau saya musyawarahkan dengan para guru, jadi tidak saya sendiri yang memutuskan. Terus nantinya bagaimana bisa saya juga kalau di sekolah ini tidak bisa menyelesaikan, kita minta solusi ke Pak Korwil, Kak Korwil, Kecamatan Bidang Pendidikan. Terus sebelum ke Pak Korwil, saya juga minta bantuan dari Bapak Kepala Desa. Terima kasih sekali Bu Anas atas waktu dan tempat wawancara hari ini. Dari wawancara ini saya benar-benar mendapatkan banyak pembelajaran bahwa sebagai seorang kepala sekolah, sebagai seorang pemimpin sekolah itu bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak sekali kebijaksanaan dan keputusan-keputusan yang sangat harus dipertimbangkan, harus memperhatikan integritas sekolah, kemudian nilai-nilai yang dijunjung oleh sekolah. Terima kasih sekali Bu Anas atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Huri. Selamat pagi Bu Huri selaku Kepala Sekolah SD 3 Malasan. Terima kasih sebelumnya, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Tujuan wawancara saya hari ini adalah untuk
mendapatkan wacana tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan oleh Bu Wuri sebagai seorang kepala sekolah. Bu Wuri sebagai seorang kepala sekolah, tentunya Bu Wuri sering menghadapi peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus di sekolah, Ibu. Ya. Bagaimana Bu Wuri mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Tapi yang saya di sini di lembaga kami itu memang banyak permasalahan. Di antaranya yang di sini seperti dilema etika. Di sini memang ada permasalahan yang dilema etika itu permasalahan yang sama-sama benar tetapi saling bertentangan. Itu nanti saya siap memberikan contohnya memang ada di sini. Kemudian yang kedua kasus rujukan moral di SD kami mengambil tentang kasus rujukan moral dua situasi yang dimana seorang pemimpin itu harus membuat keputusan antara benar atau salah. Mungkin hanya itu yang bisa kami informasikan kepada pemimpin sekarang. Oke Bu, berarti kalau dilema etika yang di antara dua peristiwa yang sama-sama benar Ibu, tetapi saling bertentangan. Bu Wuri, saya yakin sebagai seorang kepala sekolah seringkali menghadapi peristiwa seperti dilema etika seperti ini. Mohon diberikan contoh Bu Wuri, contoh satu saja kasus dilema etika yang pernah terjadi di sekolah yang panjenengan pimpin seperti itu. Untuk contoh dilema di lembaga kami ini ada seorang siswa yang sebelumnya itu dari kelas 1 sampai kelas 2 itu masih mau sekolah. Terus ada pada suatu ketika ada peristiwa itu hujan yang sangat lebat dan sebelumnya itu ada puting beliung diikuti hujan yang sangat lebat itu. Akhirnya anak merasa takut karena sebetulnya di sekolah juga tidak pernah didampingi orang tua karena dia merasa tidak ada yang mendampingi, akhirnya ketakutan sendiri dan dia merasa tidak nyaman. Akhirnya anak itu minta pulang, kemudian diantar oleh guru yang ada di lembaga kami pulang setelah hujannya reda. Kemudian besoknya itu sudah tidak mau sekolah sampai sekarang tidak mau sekolah. Nah, kemudian guru yang ngajar di kelas 2 waktu itu merasa bingung selama pembelajaran berlangsung tidak pernah masuk. Kemudian di kelas 3-nya juga seperti itu. Akhirnya sampai di kelas 3 itu tidak saya naikkan karena mohon maaf memang tidak mengikuti pembelajaran, tidak punya nilai ini otomatis. Setelah itu dari pihak kami, karena saya juga merasa tanggung jawab kami, akhirnya saya laporan ke Korwil. Setelah cuma telepon aja dari Korwil kemarin cuma nanti lain hari Bu saya siap untuk mendampingi ketika penjenengan nanti mengundang wali murid dari anak tersebut. Terus setelah itu Pak Korwilnya datang ke sini bersama Bapak pengawas menanyakan sebelumnya anak kok sampai tidak mau sekolah itu karena apa, permasalahannya dialami itu apa. Akhirnya saya cerita, kemudian mendatangkan wali dari siswa itu, ditanya-tanya, akhirnya memang dipaksa tidak mau sekolah, alasannya ada mendung, takut kalau kejadian itu terulang kembali seperti itu. Sampai sekarang saya merasa tanggung jawab karena itu tidak harus kami lakukan untuk pembelajaran dan tidak punya nilai. Terus nanti kalau anak itu tidak saya naikkan
anaknya yang rugi. Kalau saya naikkan memang nggak punya nilai, saya nanti yang repot. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk mengumpulkan wali murid selain wali murid dari anak tersebut. Saya memang izin kepada murid kalau ibu berkenan, ya siapa yang dulu yang mau punya anak seperti itu, tapi saya sebelumnya mohon maaf kalau nanti untuk rival itu masalah pembelajarannya tidak seperti anak-anak yang lain, itu nanti kadang masuk kadang tidak, penjenengan harus bisa menerima dengan keadaan itu. Sementara itu jadi saya hanya memenuhi tanggung jawab kami sebagai guru dan harus melindungi siswa agar nanti kedepannya itu anak itu tidak rugi. Seperti itu yang saya alami di SD sini. Menarik sekali nih Bu Wuri. Dari masalah dilema etika seperti itu, tantangan dalam pengambilan keputusannya apa Bu? Tantangan yang jelas ada itu Bu Pipin. Masalah tantangan itu saya memang sangat besar sekali tantangan untuk anak itu. Kalau anak itu tidak saya naikkan, berarti anak nanti tidak bisa menyelesaikan wajib belajar sampai SMP, karena usia SMP usia SD hanya 15 tahun ya, usia SD. Kemudian yang itu yang pertama. Yang kedua, seandainya saya nanti menaikkan anak tanpa nilai, saya nanti juga tidak enak dengan wali murid yang lain. Pasti wali murid protes, anakku sing ndak iso ae, ndak iso tapi tetap sekolah kok ndak munggah, seperti itu misalnya dari wali murid. Nah, ketika rival itu tidak mempunyai nilai kok bisa naik, nah itu yang menjadi tantangan bagi kami. Berarti saya nanti harus kedepannya harus mencari solusi agar siswa dan wali murid yang lain itu nanti bisa menerima dan siswa tetap bisa sekolah, kalau bisa sampai SMP. Kemudian wali murid nanti tidak ada yang demo, tidak ada yang komplain di kemudian hari. Tantangan saya itu. Jadi kalau saya naikkan nanti tidak punya nilai, saya takut dengan wali murid dan tugas kami sebagai guru. Kemudian kalau tidak saya naikkan itu nanti kasihan anak, berarti untuk masa depannya nanti kan suram. Untuk berikutnya Bu, kira-kira siapa atau pihak-pihak terkait yang membantu dalam menghadapi kasus dilema etika ini? Untuk pihak-pihak yang membantu itu banyak sekali bibit. Yang pertama kerjasama antara saya dan guru, kemudian kerjasama antara kami dan guru-guru dengan wali murid, khususnya wali murid anak tersebut. Kemudian di samping itu ada pihak wali murid selain dari wali murid orang tua rival itu. Kemudian ada lagi dari, karena saya punya atasan, saya juga minta punya mitra kerja dengan Bapak Pengawas Kecamatan dan Pak Korwil. Kemudian selaku sebagai penasihat dan pendamping kami seandainya nanti ada apa-apa ngaten nggih. Kemudian ada lagi Bapak Komite. Di sini Bapak Komite sangat berperan sekali Bu Pipit. Masalahnya nanti Bapak Komite itu di sini sebagai wakil dari wali murid. Jadi mewakili seandainya nanti ada apa-apa, ada komplain, itu tidak semua harus komplain ke sekolah, bisa ke paguyuban. Paguyuban itu ada paguyuban kelas. Paguyuban kelas itu misalnya kelas 1 nanti membutuhkan ruangan harus bagus, itu kan lewatnya paguyuban kemudian komite. Nah, seperti permasalahan yang ini juga paguyuban dari kelas, sekarang kan sudah kelas 5, wali paguyuban dari kelas 5 itu nanti
ke komite. Jadi komite sangat berperan sekali untuk permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Ya, itu sedikit sampaikan. Terima kasih sekali Bu Wuri atas waktunya. Dari wawancara ini saya benar-benar mendapat banyak pembelajaran tentang wacana praktek pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bu Wuri sebagai seorang kepala sekolah. Saya sangat terinspirasi sekali dengan Bu Wuri, di mana Bu Wuri di satu sisi memang harus mengikuti peraturan, tapi di sisi lain Bu Wuri harus melakukan pengecualian terhadap si Reva tadi nih Bu. Yang jelas pengecualian itu kan untuk demi kasih sayang, kasih sayang untuk masa depan siswa. Kalau sampai anak nanti tidak ke sekolah kan kasihan gitu. Dari masa depannya bagaimana? Jadi kami memikirkan seperti itu. Saya tahu sebetulnya itu memang tidak boleh, tapi saya milih jalan seperti itu agar nanti siswa bisa sekolah mengikuti wajib belajar yang seutuhnya. Ya, yang jelas apa yang dilakukan Bu Wuri demi masa depan anak, demi masa depan siswa-siswa. Terima kasih sekali Bu Wuri atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk langkah-langkah Bu Wuri dalam pengambilan keputusan supaya si anak Reva ini tadi mau tetap sekolah, gimana Bu langkah-langkahnya? Ada Bu Wibit di sini. Sebelum saya mengambil langkah-langkah itu, sebelumnya saya musyawarah dulu dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Kemudian saya mengundang juga Bapak komite beserta anggotanya, tapi hanya 2 orang. Saya musyawarah, seandainya saya mengambil keputusan dan saya mengambil langkah yang seperti ini, bagaimana saya akan izin dulu ke Bapak komite agar nanti bisa mewakili seandainya ada apa-apa, wali Bapak komite bisa menjelaskan ke wali itu. Seperti itu Bu. Jadi langkah-langkah yang kami ambil yang pertama, agar siswa itu mau sekolah lagi, banyak cara. Yang pertama, Bu gurunya dan Pak guru olahraga. Masalah Pak guru olahraga kan anak-anak itu biasanya yang disegani Pak guru olahraga, karena di mata pelajaran olahraga kan memang menyenangkan. Lain dengan ya mesti ada beda itu. Bertiga dengan saya, Bu guru, Pak guru olahraga dan saya itu datang ke rumah untuk mendatangi wali murid itu. Akhirnya mental, saya kembali lagi ke anaknya tetap tidak sekolah, sampai orang tua itu nangis-nangis. Terus pernah cerita agar mau sekolah, si Reval itu diajak ke orang pintar sampai di mandi apa gitu loh Bu Bibit. Tidak tahu dimandiin apa gitu, seperti itu, agar si siswa itu mempunyai pikiran yang terbuka atau seperti itu. Saya memang kasihan, itu pun menghabiskan dana banyak. Kemudian saya pulang 1 minggu, ketika itu ada ulangan semester. Kemudian saya ke sana lagi, tapi cuma berdua, saya dengan Bu gurunya. Anaknya itu mau, kelihatannya kan ada yang diinginkan, terus saya cerita ke Reva, kamu harus sekolah, kalau tidak sekolah nanti tidak bisa nulis, tidak bisa cari kerjaan. Udah gini aja, kamu masuk sekolah, minta apa nanti diberikan, minta sepatu, akhirnya tidak mau. Terus saya tanya, apa setiap hari nanti kalau sekolah saya beri uang saku, biasanya uang sakunya di hari itu berapa? 5.000, ya wes nanti Bu Wuri, Bu Wuri bukan dari Ibu ya. Kalau nanti dapat uang saku dari Ibu bisa ditabung, Reval, besok dijemput atau bareng temannya sekolah ya. Masalahnya besok itu waktunya ulangan akhir semester, waktu itu ulangan akhir semester, akhirnya mau masuk 1 minggu mau sekolah. Nah, karena ada liburan, sudah merasa enak di rumah, untuk masuk yang berikutnya sudah tidak mau lagi. Akhirnya saya terus ke sana lagi dengan Bapak
Korwil. Pak pengamatnya ke sana, kata Mas itu tahu besok kalau saya memang sudah bisa semaksimal mungkin, tapi anaknya memang tidak mau waktu itu. Dan di sana Pak Korwilnya dan Pak pengawasnya itu minta dipindahkan kalau lembaga itu tidak boleh mengeluarkan siswa dengan alasan apapun. Kemudian si wali murid dari Rival itu didahului oleh Pak pengawas diutus memindahkan dari SD ini, dari SD Malasan 3 ke Pangisari SLP. Anaknya tetap tidak mau dan orang tuanya kelihatannya sekolahnya SLP seperti itu. Tapi sebelumnya sudah diberitahu di SLB itu bukan anak yang semua ABK, memang ABK cuman putranya kolek ning SLB malah saya pintar. Masalahnya kalau di sekolah umum guru ini tidak mampu untuk menangani si Rival. Kalau di sana nanti ada seperti di psikiater cerita seperti itu. Akhirnya menangis. Besoknya wali murid ke sini mohon izin kalau tidak mau dipindahkan tetap aja di sini. Terus saya cerita ke ibunya Rival, ngaten Mbak, Mas, kalau penjenengan tetap menginginkan di sini, Binyan harus bisa membantu saya. Di sini Rival itu kan tidak pernah sekolah, jangan-jangan nanti wali murid yang lain merasa kue sing sekolah rankingnya sahmi Rival kok enggak, Rival kok lulus, orang tahu sekolah kok punya nilai, nanti jangan-jangan punya beneran seperti itu. Akhirnya saya mengambil langkah. Kalau setiap ulangan harian gurunya mengantar dan menunggu mengerjakan di rumah. Kalau sekarang dulu kan tidak ada istilah daring setelah pandemi ya begitu. Kemudian dilaksanakan daring di sana di rumahnya. Itu pun kalau hanya ada ulangan harian, PTS dan akhir semester itu hari-hari saatnya seperti itu. Terus kapan hari mau masuk karena ada waktu pandemi kan anak-anak memang tidak sekolah, semua tidak sekolah. Ada kesempatan itu saya ke sana lagi bersama seorang guru walinya waktu itu di kelas 4, di kelas 4. Saya cerita ini teman-temannya tidak ada yang sekolah, saya sekolah dari rumah saja, tak masuk nih di grup. Nanti kalau gurunya video call, Rival menjawab diparingi tugas, terus Rivalnya bilang iya, seperti itu. Saya minta izin ke orang tuanya, Bu pakai kalau katakan di grup agar nanti Rival bisa mengikuti pelajaran seperti anak-anak yang lain. Akhirnya disetujui ya, dan sampai sekarang akhirnya kelas 4 walaupun tidak datang ke sekolah, memang hanya 1 minggu waktu itu Bu Bibit. Akhirnya anak itu mempunyai nilai, temannya juga tahu, wali murid yang pernah saya kumpulkan bersama-sama untuk saksi itu memang benar-benar ada nilai, walaupun cara pengerjaannya kalau di rumah kan dibantu orang tua mungkin seperti itu, tapi ya tidak selalu betul semua kan, tidak semua wali murid itu bisa mengerjakan seperti yang di SD itu kan, tidak semua bisa seperti itu. Yang penting itu di atas KKM atau paling tidak sama dengan KKM. Jadi kami sudah izin ke Pak Korwil dan Pak Pengamatnya juga Pak Komite. Saya berani melangkah seperti itu bukan kehendak kami, nah, tapi saya punya dasar untuk melakukan langkah seperti itu dan bisa memutuskan seperti itu. Sampai sekarang kelas 5 hari ini itu ANBK anaknya alhamdulillah masuk walaupun tidak pakai sepatu, karena sepatunya tidak punya, sudah tidak muat, memang anaknya sudah besar, tidak pernah dipakai. Akhirnya anaknya masuk. Terus tadi sudah saya beritahu untuk kegiatan PTS nanti tetap dilaksanakan, kalau mau nanti di sekolah biar bisa kumpul sama teman-temannya, ya cuma mesem, nggak tahu. Tapi kalau yang 2 hari kemarin memang nggak masuk, gurunya yang datang ke sana dikerjakan setelah UTS selesai jam 10 kan sudah selesai, kemudian langsung gurunya menuju yang dinanya itu langkah-langkah yang kami ambil, dan saya sudah izin Pak Korwil sudah dibolehkan, jadi tidak kehendak kami dan kami yang ada di sini.
Nggih, luar biasa sekali Bu Wuri nggih. Memang saya percaya bahwa sebagai seorang kepala sekolah itu dalam mengambil keputusan apalagi menghadapi suatu dilema etika itu bukan suatu hal yang mudah nggih. Karena saya yakin Bu Wuri dalam langkah-langkah yang luar biasa tadi pasti memikirkan integritas sekolah, memikirkan nilai-nilai yang dijunjung oleh sekolah, dan tentunya apa yang dilakukan oleh Bu Wuri akan menjadi rujukan bagi warga sekolah dan mungkin bagi lingkungan sekitar. Dan seperti itu Iya. berkah untuk si anaknya, dan nanti kedepannya siswa itu bisa seperti anak-anak yang lain. Ya, terima kasih Bu Wuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sugeng. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dalam rangka mendapatkan sebuah wacana tentang praktek pengambilan keputusan yang dijalankan oleh Pak Sugeng sebagai seorang kepala sekolah. Iya. Bapak, di sekolah kita kan ada kasus dilema etika di mana ada seorang siswa kelas 12 yang sudah mendapatkan beasiswa masuk dalam bidang seni di salah satu perguruan tinggi negeri karena memang anak tersebut memiliki prestasi di bidang seni, Pak. Terus kemudian kemarin pada saat ujian akhir sekolah si anak ini ketahuan mencontek pada saat ujian akhir sekolah mata pelajaran matematika. Langkah-langkah pengambilan keputusan yang Pak Sugeng ambil dalam menghadapi kasus dilema etika si anak kelas 12 ini kados pundi nggih Pak? Nggih, mohon dijelaskan. Oke, terima kasih Pak Putrita. Jadi memang itu dilema betul karena di ujian akhir anak mencontek dan juga dia sudah diterima di perguruan tinggi. Untuk itu kita tidak segampang itu, maka kita harus memberikan kesempatan untuk ujian ulang lagi. Nah, kenapa? Kalau nanti tidak ujian, maka anak itu akan kehilangan kesempatan dan juga mungkin tidak bisa lulus. Jadi nanti kita adakan ujian ulang lagi. Jika dites lagi matematika di lain waktu, bukan hari itu juga, tapi di lain waktu, nanti kita proses bersama-sama. Bapak, kira-kira tantangannya dalam pengambilan keputusan seperti yang dialami oleh si anak ini tadi, apa Pak kira-kira tantangan Bapak sebagai seorang kepala sekolah? Ya, tantangannya cukup sulit dan juga perlu kerjasama dari semua pihak karena untuk memutuskan anak yang punya kelakuan yang kurang bagus mencontek di akhir ulangan itu juga harus kita cermati betul sehingga anak-anak itu biar nanti yang lain bisa cerah dan juga dia juga bisa langsung bisa mengikuti ujian ulang lagi biar nanti kenapa? Kan juga dicontoh anak-anak nanti kalau ada seperti itu maka kita harus kumpulkan lagi dan juga kita harus sikap putusan gitu. Untuk pihak-pihak terkait yang membantu dalam pengambilan keputusan yang Pak Sugeng ambil, siapa? Ya, yang pertama BK yang jelas, BK diajak bicara dan juga dari wali kelas dan juga wali murid diundang ke sekolah dan guru mata pelajaran matematika kita undang bersama, kita ajak bicara bagaimana memutuskan ini. Karena apa? Yaitu kalau sudah ketahuan mencontek dan juga itu sudah sebenarnya gugur sebenarnya, tapi kasihan juga anak-anak itu yang punya kesempatan bagus sehingga kita ajak bicara, kita selesaikan sehingga nanti biar tidak terulang kembali dan juga anak bisa menerima kesalahannya dan juga dia juga ulangan lagi dengan nilai yang bagus. Terima kasih Pak Sugeng atas waktu yang diberikan kepada saya. Dari wawancara ini saya benar-benar bisa mendapatkan gambaran tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan oleh Pak Sugeng. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi hasil wawancara.
Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan 3 kepala sekolah yang berbeda, saya mendapatkan hasil yang luar biasa, di mana pada saat kepala sekolah memberikan contoh tentang kasus nyata dilema etika yang terjadi di sekolah masing-masing, kepala sekolah tidak gegabah dalam mengambil suatu keputusan. Beliau bertiga masing-masing kepala sekolah selalu menimbang nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangan dan mempertimbangkan integritas sekolah dalam mengambil suatu keputusan. Dari 3 narasumber kepala sekolah yang saya wawancarai, saya mendapatkan wacana tentang praktek pengambilan keputusan yang dijalankan oleh masing-masing kepala sekolah, di mana sudah sangat mengimplementasikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sehingga keputusan yang diambil oleh kepala sekolah benar-benar merepresentasikan gambaran seorang pemimpin yang luar biasa dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Dari teori-teori yang saya pelajari tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dan juga dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, maka kedepannya dalam pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan sekolah, pada murid-murid saya dan pada kolega rekan sejawat saya akan menerapkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sehingga dalam pengambilan keputusan benar-benar mendasarkan pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang telah diambil. Demikian pemaparan dari saya mengenai demonstrasi kontekstual modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.